Ma'asyiral muslimin jamaah al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan materi kita. Pada hari ini adalah berbicara tentang macam-macam zakat. Jadi kan semalam kan sudah kita bahaskan Bu, bagaimana tujuan dan hikmah zakat tersebut. Tentunya tujuan dan hikmah zakat itu sangat bermanfaat untuk kita. Kembali saya sampaikan bahwasanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah, dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka daripada itu sudah tentu bahwasanya apabila kita melakukan kebaikan, apabila kita melakukan kebaikan kemudian kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Kemudian pahala tersebut nanti mudah-mudahan insyaallah akan menjadi tiket kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ya Bu ya untuk bosan untuk yang namanya melaksanakan membayar zakat. Kemudian selanjutnya adapun macam-macam zakat ya Bu ya, zakat tuh ada dua macam. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Kemudian yang kedua itu ada namanya zakat mal, atau yang kita sebut bahasa Indonesianya adalah zakat harta. Zakat fitrah itu mungkin sudah tahulah kita semuanya. Zakat fitrah itu dilaksanakan ketika dari mulai 1 Ramadan sampai pada tanggal 1 Syawal, ketika sebelum pelaksanaan sholat hari raya Aidil Fitri. Intinya seperti itu. Jadi kita harapkan kalau bisa jangan ditunda-tunda. Terkadang kita di sini kan, di kampungan kita ini kan, di situ ondak malam takbiran, di situ baru membayar zakat. Sebenarnya itu tak salah sih, cuma lagi istilahnya terburu-buru. Alangkah bagusnya kalau kita laksanakan itu ketika pada awal-awal di bulan suci Ramadan. Entah di tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, atau di pertengahan di tanggal 15. Ini kebanyakan di kampung kita selalu begitu. Kalau tak malam 27, malam 30, malam terakhir, malam takbiran. Di situ sibuknya awak bekerja segala macam, apalagi macam mak ni, ada nak memasak, ada nak beli baju raya, ada nak menyiapkan segala macam perlengkapan untuk persiapan hari raya Idul Fitri, ondak bertamu lagi ke rumah mintua, orang tua dan segala macam. Makanya kalau bisa jangan sampai terlambat kita untuk tersebut. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Ya, zakat fitrah ini apa yang kita kasihkan? Yang kita kasihkan itu adalah zakat untuk bahan kebutuhan pokok yang kita makan. Biasanya kalau di Indonesia rata-rata orang makan beras, maka kita kasihlah beras kita itu dengan takaran 2,7 kg. Ya, sebenarnya kalau dalam takaran itu sebenarnya sekitar 2,5. Tapi kan kita kan khawatir bahwasanya nanti apakah itu kurang atau berlebih, maka diapakan 2,7, dan itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Bahkan kalau memang kita khawatir akan tetapi takaran tersebut nanti bisa berkurang, maka kalau bisa kita paskan saja 3 kilo. Ya, tapi tolak ukurnya adalah tetap kita di kampung kita itu adalah 2 kilo 7 on. Ya Bu ya, 2,7 kilogram. Ya, yang kita makan. Contohnya misalkan kita makan beras ramos, maka zakatkanlah beras ramos. Kalau kita misalkan makan beras payung, maka zakatkanlah beras payung. Jangan pulanya berbeda-beda. Usahakan seperti itu. Tapi kalau lebih baiknya macam mana? Kita makan beras payung, kita sedekahkan atau kita zakatkan yang namanya beras ramos. Kalau bisanya pulanya kalau memang berlebihan, ya. Intinya seperti itu. Jadi zakat fitrah itu adalah merupakan hukumnya wajib bagi kita. Karena seperti yang diterangkan dalam hadis yang diterima oleh Ibnu Abbas, yang artinya adalah Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang-orang yang saum dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka puasa. Puasa itu saum dalam bahasa Arabnya. Kemudian dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang bagi miskin. Intinya ketika mereka akan dihadapkan namanya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, tentu ada baiknya kita memberikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tergolong kepada 8 yang asnaf. Ya, 8 asnaf itu Bu, nanti boleh tengok di Al-Quran siapa-siapa saja mereka. Salah satunya adalah orang-orang fakir miskin. Itu perlu kita tindak lanjuti.
Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya selain zakat fitrah ada namanya zakat harta atau zakat mal. Kemudian zakat harta dan zakat mal ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya zakat emas, zakat perak, kemudian dan uang. Ada namanya zakat pertanian atau ziraah, atau namanya zakat barang galian, namanya zakat ma'idin. Ada namanya zakat binatang ternak, ada namanya zakat rikas atau zakat harta karun atau temuan. Dan yang terakhir adalah zakat tizaro, yaitu zakat perdagangan. Jadi intinya dalam arti kata, dari sekian banyak zakat yang telah saya sampaikan tadi, apabila mencukupi haul dan hisabnya, maka keluarkanlah zakat tersebut. Apalagi terkait tentang masalah harta, keuangan, harta kita. Kalau memang betul harta kita itu sampai kepada haul dan hisabnya, maka keluarkanlah sebagian harta kita itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada syariat agama Islam. Jadi jangan sampai tak kita keluarkan. Karena kita sudah tahu bahwasanya perintah zakat ini wajib kita laksanakan. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala tersebut nanti akan dimasukkan Allah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bu, kalau memang kita rasa kita memang sudah cukup harta kita itu, maka laksanakan. Maka kepentingannya adalah di sini banyak manfaat daripada zakat tersebut. Intinya kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak yang tidak sehebat dengan kita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang kaya, maka berikanlah harta kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Taklah pada semua nak dikasihkan, tetapi ada beberapa persen ataupun sesuai daripada syariat agama kita. Jadi saya berharap mudah-mudahan ya tetap istiqomah kita dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, khususnya laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.